Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi, sebuah program renungan pagi yang diselenggarakan setiap hari Kamis melalui fasilitas YouTube. Hal ini diselenggarakan selama pandemi ini masih ada dan belum berakhir. Sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Bapa, kami mau membaca firman-Mu, berbicaralah dan kami mau belajar apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, bacaan Alkitab pada hari ini menurut jadwal leksionari harian diambil dari Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 34. Tetapi untuk menyingkat waktu, maka saya berharap Bapak Ibu bisa membacanya sendiri. Saya akan membacakan hanya ayat 22 sampai 25 saja. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 25. Begini bunyinya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang." Nah, saudara, ketika Paulus sampai di Athena, di negeri Yunani, ia berjalan-jalan di kota itu dan sampailah ia di Areopagus yang sering disebut juga Mars Hill. Sebuah tempat seperti alun-alun yang terdapat beberapa gedung megah dengan pilar-pilar yang besar yang sampai sekarang peninggalannya masih ada sekalipun sudah banyak yang runtuh, ya. Menjadi objek turis bila kita berwisata ke Yunani. Dulunya tempat itu difungsikan sebagai tempat pengadilan atas pelaku kejahatan. Bahkan dalam mitologi Yunani, dewa Ares, yaitu dewa perang, pernah diadili di situ oleh para dewa atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Alirotrios, anak dewa Poseidon. Nah, saudara, di tengah alun-alun Areopagus itulah Paulus berkhotbah. Dia memuji orang-orang Athena yang dikatakannya di ayat 22. "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat-lihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Nah, saudara, dari sini Paulus memberitakan Injil, memperkenalkan Tuhan Allah yang benar kepada orang-orang Yunani. Orang-orang Yunani itu punya banyak sesembahan, yaitu dewa-dewi yang mereka percayai. Karena saking banyaknya dewa-dewi itu, sehingga mereka khawatir ada dewa-dewi yang belum mereka kenal
lalu terluput dari penyembahan mereka. Sehingga mereka membuat sebuah altar kepada dewa yang tidak dikenal. Supaya jika dewa itu melihat kota mereka, dewa tersebut tahu bahwa dia dihargai oleh orang-orang di kota tersebut dan dia bersedia memberikan berkatnya atas kota itu. Paulus menyatakan bahwa Allah yang dia beritakan secara tidak sadar telah diketahui oleh orang-orang Athena. Tetapi meskipun secara tidak sadar mereka mengakui ada Allah yang tidak mereka kenal, mereka telah salah di dalam cara menyembah Dia. Inilah yang Paulus nyatakan dengan luar biasa. Nah, saudara, Paulus di dalam khotbahnya itu mengatakan bahwa Allah yang tidak mereka kenal itu berbeda total dengan berhala-berhala mereka. Paulus mengajarkan bahwa Allah itu tidak dibentuk oleh tangan manusia seperti dewa-dewi mereka, patung-patung mereka. Karena Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, bukan dibentuk atau diciptakan oleh tangan manusia. Dengan demikian, Allah tidak mungkin memerlukan pelayanan dari manusia seperti Dia kekurangan sesuatu. Tuhanlah yang mencukupkan hidup kita, bukan kita yang mencukupkan hidup Tuhan. Allah memelihara manusia, bukan manusia yang memelihara Allah. Allah yang benar tidak memerlukan pembelaan dari manusia. Sebagai orang Kristen pun kita sering lupa bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah yang menopang sehingga segala sesuatu terpelihara dan dengan teratur dengan baik. Dia jugalah yang menopang hidup kita dan memberikan nafas kepada kita sehingga kita hidup. Jika demikian, mengapa kita sering menggantikan kesetiaan kepada Dia dengan hal-hal yang lain? Namun jika Allah tidak memerlukan manusia, mengapa Dia memanggil seluruh bangsa-bangsa untuk kembali kepada Dia? Karena Dia berhak. Dialah yang menjadikan manusia dan milik Dialah seluruh bangsa-bangsa di bumi. Bukan Allah yang memerlukan manusia, tetapi kita yang memerlukan Dia. Tuhan memanggil kita karena kita memerlukan Dia. Tanpa Dia kita tidak akan bertahan hidup. Dan tanpa mengenal Dia kita akan tersesat di dalam segala anugerah yang Dia limpahkan kepada kita. Nah, saudara, Paulus melanjutkan khotbahnya dengan menyatakan bahwa orang-orang Athena sedang hidup di dalam kebodohan. Ini merupakan perkataan yang berani, mengingat Athena adalah pusat intelektual yang begitu berpengaruh sejak abad yang ke-6 sebelum Masehi. Tetapi apa yang dikatakan Paulus itu sangat tepat. Sepandai apapun manusia dan semaju apapun budayanya, penolakan kepada Allah akan membawa kepada kebodohan, penyembahan berhala. Bagaimana mungkin seseorang bisa takluk kepada sesuatu yang dia sendiri ciptakan? Setelah Allah memanggil bangsa-bangsa untuk kembali kepadanya, jika dahulu Allah hanya memanggil Israel, satu dari sekian banyak bangsa di dunia ini, dan mengabaikan bangsa-bangsa lain, maka sekarang masa anugerah Allah bagi bangsa-bangsa lain telah tiba. Tetapi panggilan yang penuh dengan kemurahan ini tidak boleh dipahami sebagai panggilan murahan. Akan ada seruan pertobatan yang penuh belas kasihan. Tetapi jika itu dihina, maka akan ada penghakiman yang tidak berbelas kasihan tiba. Itulah sebabnya setelah memberitakan kabar baik mengenai kemurahan Allah, Paulus melanjutkan beritanya dengan peringatan bahwa Allah akan menghakimi bangsa-bangsa. Tanda penghakiman itu sudah dekat, adalah dengan diangkatnya Kristus oleh Allah Bapa untuk menjadi hakim
segenap bumi. Tanda bahwa Dia adalah Sang Hakim Agung yang mengadili bangsa-bangsa di dunia adalah ketika Dia bangkit dari maut. Paulus menyaksikan hal yang sangat penting, yaitu kebangkitan Yesus itu tanda sahnya Dia sebagai hakim segenap bumi. Kebangkitan Kristus menjadi bukti yang sangat kuat yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Tetapi ajaran tentang kebangkitan itu ternyata sumber ejekan orang-orang Athena dan bahkan juga sampai sekarang ini. Mereka tertawa dan menghina ajaran Paulus. Sebagian mencemoohkan Paulus, tetapi sebagian lagi mengharapkan mendengar ajarannya nanti saja. Mereka meminta Paulus dengan sopan untuk melanjutkan ajarannya suatu saat nanti. Banyak orang yang menolak penginjilan Paulus, tetapi ada juga yang menerima. Di antara mereka yaitu Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan yang bernama Damaris. Jadi saudara, sekalipun nampaknya pelayanan kita tidak berhasil, tetapi tetaplah terus dengan tulus kita melakukannya. Maka pada suatu saat Tuhan akan menyatakan buahnya pada harinya nanti. Berbahagialah setiap orang yang mau memberitakan kabar baik ini kepada dunia di mana kita ditempatkan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Amin.